Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulla ba'da wa qad qallallahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim jamaah kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat mushola al-furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan sekarang yaitu insyaallah masuk ke bab selanjutnya. Insyaallah kemarin kan orang-orang yang terusir dari Telaga Kausar ya, bab itu. Sekarang yaitu bab Al-Qisasu Yawmul Qiyamati Miman Istaqala Fi Hukukin Nas. Itu bab yang menjelaskan tentang pembalasan atau kisos pada hari kiamat kepada siapapun juga yang berbuat kedoliman atau berbuat keji atau berbuat curang kepada hak-hak manusia, dan tertahannya mereka sampai betul-betul itu keadilan ditegakkan di antara manusia pada saat itu. Berarti di bab itu, kalau antum masuk ke bab kitab Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, masuk di bab itu pembalasan pada hari kiamat, yaitu di antara siapa saja yang berbuat kecurangan, kedoliman, atau bahkan berbuat kesewenang-wenangan kepada hak-hak manusia lainnya, dan mereka tertahan. Artinya tertahan di sini, kalau sebenarnya dia ahli surga maka tidak diizinkan untuk masuk surga sebelum hak-hak manusia yang dulu pernah dilakukan di dunia itu selesai, barulah kemudian mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Ini sesuatu yang serius ya, artinya kalau suatu saat kita pulang kembali kepada Allah, sekalipun kemudian kita membawa pahala yang banyak, pahala sholat, pahala ibadah, atau mungkin pahala-pahala yang lain, tapi kalau kedoliman sama manusia ini masih ada, wah, maka kita tertahan sampai kedoliman itu selesai kelak pada hari itu ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan sekarang waqala fil lisanil Arab, itu di dalam kamus lisan Arab. Jadi dalam kamus lisan Arab, yang dimaksud dengan kedoliman, kalau seandainya panjenengan ditanya, yuk kedoliman siapa ya? Sampai kita kali dolim apa? Jawab, kedoliman apa? Sampai dolim tuh kamu misalnya, sampai tuh segentarnya ditakoni, nah dolim apa? Sampai jawab apa? Jahat bersama ya. Nah, ini kalau menurut lisan Arab ya, lisan Arab berarti kamus bahasa Arab. Yang namanya dzulm atau zalim itu adalah wadmu syai'in fi ghairi mawadhinihi, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau menempatkan sesuatu tetapi bukan pada tempatnya. Itu berarti termasuk zalim. Sampean dua anak, kudune nang sampean dieman, kan dia, dan terus nang sampean digebuki truk ora salah, dolim ora?
dolim, karena menempatkan sesuatu tidak seperti iya. Panjenengan duwe bojo kudune nang panjenengan ditaati selama itu dalam ketaatan kepada Allah, tapi jenengan ora taat, maka ini termasuk dolim. Sampean punya istri, Anda itu disuruh untuk melindungi sebagai kaum laki-laki, tapi tidak menempatkan hal itu semestinya, sampean dolim. Ngesuk boleh jadi nang dina kiamat dewek padune udah nang dunia tok, nang akhirat berlanjut. Kan ya, boleh jadi mungkin wis nang dunia padu, nang akhirat ngesuk padu. Iya kan boleh jadi kayak gue, sampean kang sing dulu, sampean kok boy. Akhirnya salah-salahan, boleh jadi mungkin seperti itu. Karena yang namanya dolim menurut pemahaman dalam istilah lisan Arab, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wong weton, kon nganggo jilbab. Nah suatu saat ana wedon nganggo dolim ora? Dolim ya. Nah, kalau suatu saat dia kemudian menggunakan pakaian tidak seperti yang seharusnya disyariatkan, kemudian ada kaum laki-laki yang melihatnya, sampean ngesuk suatu saat dituntut nang sing lanang, sing badan dalam sampean si yumbe nang dunia nang sih, tau jilbab ora? Ya dituntut itu kedoliman sama manusia. Lu sampai salah sampean dalam, lu sampean sing bisit sing akhirnya padu. Ini seperti itu maksudnya, karena dolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wong Islam seharusnya satu dengan yang lain saling menghargai, saling menghormati, saling kemudian memahami. Satu dengan yang lain kemudian saling membenci, mungkin saling mencaci, saling memaki, tunggu saja. Kalau di dunia ini tidak selesai, besok pada hari kiamat diselesaikan. Sampai mending nang dunia rampung, apa ngesuk menteri akhirat? Nang dunia ya. Itu seperti itu. Berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempat menurut lisan Arab. Kemudian qala al-Aswahani, berkata al-Aswahani. Berarti berkata al-Aswahani. Dia berkata yaitu al-Aswahani. Yang dimaksud dengan dolim adalah itu imma wadamu syai'i fi ghairi mawaddihi al-mukhtasibih. Kalimatnya seperti itu, sama dengan lisan Arab, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, padahal seharusnya yang namanya sesuatu itu memiliki tempat yang harus sesuai. Ketika kita kemudian menempatkan sesuatu atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berarti ini dolim. Baik itu bersifat mengurangi sesuatu itu ataupun menambah, baik dalam bentuk mengurangi ataupun menambah, ataupun bahkan dalam bentuk di mana itu tidak ada keadilan di dalam waktu yang ia gunakan. Ini kalau menurut Al-Aswahani. Ini maksudnya seperti ini. Kalau menurut Al-Aswahani agak komplit, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik menambah ataupun mengurang. Saiki wong kerja nyambut gawe, aku dikongkon nyambut gawe misal. Kan misalnya nganu tukang. Kang dulu lah dandakna omahku, ya nyambut gawe biasa nih, ketentuan orang bekerja itu misal labu jam 9:30, bubar jam 4. Nah nyong kurangi, bakudune baline jam 4, nyong baline 3:30. Ki jenengane mengurangi sesuatu yang bukan pada tempatnya, dolim. Ya dolim. Ya dolim ya. Atau mungkin mengurangi waktunya dengan istilah kiai ngengon waktu. Sampai ngerti ngengon waktu? Ana wong kerja jam 8 tekan jam 4 misal. Dheweke jogo ana 2 jam. Padahal bukan pada waktu istirahat. Kira-kira dia Maudi, karena ini adalah bagian dari kedoliman. Nek ki ora rampung, esuk dirampungi. Medeni.
ataupun menambah, atau mungkin menambah. Contoh misalnya yang perintah kerja gantian, yang perintah tukang kang belum lah kayak payung rumahku kok bocor wae lagi musim hutan. Nah begitu kemudian dia bekerja jam 7:30 lapu, jam 4 nanya lo badi aja beri desit kok 4:30, padahal kudune bali ini misal jam 4 nanya tak tambahi setengah jam kenyong berarti ya toh dolim entuk ditambahi duitnya iya mboten ngomong nggih iki kedai kan jenengan wang sule kong dure jam sekawan gandeng niki men nanggung men ngantos setengah gangsal mawon nggih mangke tak tambahane mboten kata-kata 300.000 geleme itu maksudnya seperti itu kita jenengannya mengurangi ataupun menambah itu seperti itu berarti termasuk dolim wong bawon misal wong bawon kudune ulihe 20 kilo nang sampean aja 20 kilo lah anu apa 4 wae misal dikurangi nang sing duwe ini termasuk kedoliman atau mungkin jenengan nyuwun sewu kadang-kadang gini orang Indonesia kadang-kadang kan suka membulatkan sesuatu ya mbok lah di pas nama lah kudune 4 misal kudune 4 misal terus digenap napa cepat 70 angel timbangannya selawe nek sing duwe itu apa tapi nek permasalahan nek sing duwe lari itu seperti itu ya anak mending sih kayak gini kadang-kadang bakul bensin ketemu sepele ya jual bensin 1 liter Rp 12.000 misal diwadahi nang botol ternyata nek ditimbang temenan ke ukurannya orang seliter ki kedoliman mulai sampai aja ngedol bawa ada ngedol bensin seliteran aja nyong ngedolnya botolan ya karena nek ora pas liter itu seperti itu akhirnya akhirnya sih ibu mudah iya nah saya gitu mulanya iki sampean nek krungu ke surat Al-Quran kan ana ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin wailul lil mutaffifin maka celaka untuk orang-orang yang curang yaitu di dalam mengurangi takaran timbangannya. Jenengan kalau berpikir ayat ini menunjukkan seinane wong nek kemudian ngasih melanggar. Coba jenengan bayangkan saja. Ana wong tuku beras nang tuku kemudian gula pasir nang pasar gulakan sekandi ditimbangi seperapatan. Timbangi berapatan? Ini oleh nimbang berapatan, orang pas banget. Dilongi sesendok baiklah. Nah, sesendok menurut jenengan kira-kira dari jumlah seberapa? Nek digoyang sesendok regane pira? Kenapa? Sendok nek dirigani duit misal. Dari bahasanya ngone nimbang berapatan, nanya tak longi sesendok. Kira-kira sendok kini didetiknya duit dibagi pira jajal. Ya pikirannya baku kadang-kadang 500 pin. Tapi indah kan indah ya, begini kan indah mbok. Indah nganggo banget lah. Wong gede-gedene wong ngebuat di 100 perak apa 500 nang derek baik kadang-kadang 500.000 geletak nang pinggir jendela kok. Nanti siki ke duit lucu-lucu nang omahe sampean ana duit 500-an nang jendela nanti siki sana. Ya. Jadi ya ngebuat seperti itu tapi melanggar ayat mulanya pantas ngalurkan jombong celaka orang-orang yang curang di dalamnya itu mengurangi takaran karena ina mengebut-ngebut di 100-200 ya seperti itu derek cokannya itu ya tuku nang pasar tuku lomboknya yuk sekilo wis pas ukurannya sekilo lah jadi sekilo pas diinget
cuman engko ning jenengan memang diangeti giliran nimbang nang omah nggo ngedol wong nang sampean dipas. Bayang nek sandene lombok sekilo tuku nang pasar diingeti, dhewek terus nang omah ngene ngedol ora diangeti. Badi pira jejel? Kan ini ya, artinya kan ini bener ayat Al-Quran ngomong celaka orang-orang yang curang dalam menakar timbangan. Nego dhewek karepe sing diangeti, nego nimbangna wong di pas. Wong endi ki? Wong ana to. Iya maksudnya iki jenengane zalim enggak? Berarti kalau kita lihat dari kalimat yang disampaikan di kitab, kedoliman manusia kata apa mboten? Kata mboten? Kata. Contoh soal ini ya. Sampean biji bocah sekolah. Sampean dadi guru misal. Sampean dadi guru. Nah, bijine bocahe swidak 5. Nang rapot bijine swidak 5. Nang sampean ditambahi siji, dadine 75 misal. Ana sing dirugikna ora? Apa mending contohnya siki, hitung-hitungan siki jajal. Ini ya, kalau seandainya kita perkatakan, maka yang namanya kemudian hal yang berkaitan masalah dengan perbuatan dolim, manusia banyak melakukannya. Terkadang mereka tidak menyadari. Dan ngesuk, nek siki nang dunia rampung, ngesuk nang akhirat. Antai di boy. Jadi kira-kira nek seandainya berbicara masalah kedoliman, sampai nek menggali, kayak dosa dolim medek akan mboten. Kayak banget ya. Tuh sing ngepet jantung di semua dewek. Iya kan ya. Ini terkait masalah kedoliman. Kemudian berikutnya waqala berkata ulama yang lain seperti Imam Al-Jurjani juga beliau menyebutkan yang dimaksud dengan dolim adalah wa mujawazatul hadri, melampaui batas di dalam menggunakan kepemilikan orang lain. Sampean jelang sesuatu nggone wong tapi nggone jelang nggone nganggo nglewihi batas. Bilang bendo ora langsung dibalekna nginep sebulan. Tulim. Iki bener ndi, Bu? Kae di jelang tanggal nenek wis pirang dina kat wingi semanane wis 2 minggu ya. Ki dolim. Karena melampaui batas di dalam menggunakan kepemilikan orang lain sampai melampaui batas. Aja dikira itu sepele. Gua basing tetap dibalik. Nah, apa mending sih ora dibalik. Nah, sekalipun kayak gini, Ben kan pernah nyinggung. Nggak tahu kalau di sini pernah menyinggung atau belum. Sampean kalau membaca surat Al-Ma'un kan artinya barang-barang yang berguna. Nek nang penafsiran barang-barang yang berguna ini maksudnya adalah gunting, pacul, bendo, kemudian panci, ciri, mutu, iki jenengane Al-Ma'un. Maksudnya kenapa disebutnya nang Al-Qur'an? Wong kok garap ngetokno kepriwe bagaimana manusia itu mau mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah. Wong geden-gedene dijelangi, dimintai pertolongan, minta sesuatu sing kalau seandainya dipinjam itu tidak berkurang kadar barangnya itu saja tidak boleh. Ana wong bane rantene pedot nang omahe ngarepe sampean. Dheweke ora nggawa alat-alat. Sampean jenenge nang omah duwe tang, duwe kunci Inggris, duwe kunci ring atau kunci-kunci sok atau kunci yang lainnya. Dheweke kangelen, terus dheweke takon, "Kang, apa jenengan duwe tang ya?" Aduh,
nanti ya seperti ya jenengane al-mamun. Lah kepiye gareng ngentong zakat gede-gede dijelangi tang bae sesuatu sing berguna paribasan dinggo ora kalok ora udih mulane diabadik nang Al-Qur'an ya. Akeh ora sing iki. Oke, ya sekalipun derek sing jelang juga kalau suatu saat sudah selesai di dalam menggunakan orang yaitu benda orang lain, ya kita kembalikan. Nek wis rampung ya balikna aja ngasih nginep telung minggu, telung dina, patang dina, apa mending ngasih ora dibalekna. Salah zaman siki iku ya, sing dijelangi angel, sing jelang dah geblek. Zaman siki komplit itu lima, ya enggak? Oleh itu ya. Contoh, jenengan jelang motor, Pak, nyun sewu, ini anak saya mau dijemput di sekolah, nih motor saya itu lagi dipakai sama anak yang satu lagi. Mohon maaf lah, saya pinjam motornya menjenengan. Ya, dipinjemi. Begitu dipinjemi, ternyata qadarullah meleset, kemudian jatuh, tebengnya pecah. Ning setitik jenjane. Begitu sampean balekna, sampean orang ngomong, dolim. Kenapa menggunakan milik orang lain? Tanda itu dengan melampaui batas. Melampaui batas di sini adalah diantaranya bentuknya seperti itu. Ada kerusakan setelah kita pakai, tapi dewek orang ngomong. Kecuali nek wis ngomong, Pak, tadi motor jenengan kan saya pinjem. Begitu di jalan, ternyata saya terpleset karena jalannya licin habis hujan. Begitu terpleset itu, bagian depan motor itu kemudian pecah. Aku yang memecahkan. Kinten-kinten kulowen gantos nopo pripun. Kalau pemiliknya isu apa-apa, lecet setitik, malah tinggal mening sih sana ya. Isu itu apa-apa. Kalau sang pemiliknya itu mengizinkan, itu. Kejenengane juga perbuatan dolim. Bilang panci enggak nganti patang dina 5 dina, nek wis rampung wis dibalekna. Artinya misalnya ini sudah selesai kembalikan. Derek nuju-nuju nyepelekna. Kan ya. Ya zaman siki soalnya iku ya. Zaman siki sing dijelangi angel, nek sing jelang ya ndak belum. Sekalipun kadang-kadang nek dijelangi sesuatu al-mamun, barang-barang yang berguna, kan dia kira kalong, nek dijelangi. Sampai dijelangi pacun, gemaculang tanggane pacule kalong ora. Ini ora lah. Nek kadang-kadang keuang, sing nganggo, sing kudune ngomong, nyun sewu Kang. Ini cangkulnya saya pakai, karena saya kurang hati-hati, ternyata saya mencangkul batu. Kemudian, dia jadi goang. Itu malah orang jumbo, malah kemudian orang ngomong asal dibalik nafai terus sing duwe nganggo sing duwe begitu kita ning paculku goang. Kalau ini tidak selesai, ini kedoliman besok akan diselesaikan pada yaumil akhirat. Berarti akeh napa mboten? Akeh. Kini-kini dolime dhek kata napa mboten? Ngesuk bakalan yang boten rampung memiliki suatu saat kelak pada yaumil akhirat semuanya itu akan diselesaikan. Waduh, kadang-kadang nek kula pribadi nek menggalih kados mekaten menggalih kanthi teman-teman bisa turu. Soalnya apa? Banyak sekali kedoliman yang belum selesai sampai hari ini. Kedoliman sesama manusia. Itu seperti itu. Nah, itu pengertian dolim dari sudut pandang bahasa dan juga dari sudut pandang para ulama-ulama kita. Kalau ulama-ulama yang lain saya kira hampir sama lah di dalam menerjemahkan makna dolim.